Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'da. Kita akan melanjutkan ngaji hadis Nabi Muhammad SAW, yakni tentang doa agar kita tidak putus asa, agar kita tidak terlilit hutang, dan doa agar kita terhindar dari kemenangan musuh. Mari kita simak sebuah hadis dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa ghalabatil aduwi wa samatatil a'da. Artinya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW membaca doa Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, min ghalabatid daini, dari terlilit hutang, wa ghalabatil aduwi, dan bahaya musuh, wa samatatil a'da, dan kemenangan musuh. Apa yang bisa kita petik pesan dari hadis ini? Yang pertama, mengapa Rasulullah SAW berlindung, menganjurkan supaya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahaya hutang, dari bahaya terlilit hutang. Pertama, yang kedua pertanyaan, mengapa Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita agar berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari bahaya musuh hingga kemenangan musuh? Baik, jawabannya adalah satu. Ya, benar. Yaitu orang yang memiliki hutang, memiliki musuh, berpotensi sangat besar, merasa khawatir, merasa cemas, depresi, bahkan sampai putus asa, sampai bisa jadi dia lakukan bunuh diri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang kedua, selanjutnya orang yang berhutang, lemah secara ekonomi, ini sangat mudah dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Jadi orang yang memiliki hutang ini sejarah membuktikan mudah dikalahkan bahkan tanpa persenjataan, tanpa perangan. Bahkan bisa jadi mereka yang berhutang secara ekonomi ini lebih membutuhkan pertolongan dibandingkan saudara-saudara kita yang miskin ataupun yang fakir. Saya membuat ibarat bahwasanya ketika orang miskin itu adalah angka 0, maka orang yang berhutang ini bisa di bawah 0 atau negatif berapa, minus berapa, dan ini sangat membutuhkan untuk segera ditolong atau dibantu. Seorang yang memiliki hutang, lemah ekonomi, ini bisa kalah dengan sendirinya oleh musuh-musuhnya tanpa ada perlawanan sedikit pun. Inilah saudaraku muslimin dan muslimat di mana berada, pentingnya kita menguatkan ekonomi bagi kita, jamaah, istimaiyah kita, muslim dimanapun berada. Karena apa? Karena bisa jadi ketika seorang memiliki hutang, baik itu atas nama pribadi, organisasi, bahkan sampai negara, maka bisa jadi pihak yang penghutang ini membuat satu perjanjian yang isinya merugikan. Merugikan apa? Siapa yang berhutang. Perjanjian-perjanjian merugikan ini bisa dimulai, bisa diawali ketika seorang berhutang kepada orang lain, pada pihak lain. Yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya seorang apabila berhutang ketika dia berbicara, maka biasanya dia berdusta. Dan dia berjanji sering mengingkari. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku, muslimin di mana berada, inilah indahnya agama Islam senantiasa mengajarkan untuk hidup sederhana dan menghindari berhutang, bermusuhan, supaya hidup kita lebih tenang, sehingga kita pun tidak banyak berbicara dusta. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala nanti memberikan hidayah inayah kepada kita sekalian, keluarga kita sekalian, muslimin semuanya, untuk dapat mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dari ghalabatid daini wa ghalabatil aduwi wa samatatil a'da, dari bahaya hutang, bahaya musuh, sehingga kemenangan musuh dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.